guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul My Love Story. Dan film ini berasal dari Jepang, yang rilis pada tahun 2015. Wah, pasti bakalan seru nih. Ya udah deh, biar kalian gak semakin penasaran, cus langsung saja kita melebur ke alurnya. Di awal film ini, kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Takeo Gaudo. Saat itu, dia telah lulus dari sekolah menengah pertamanya. Dia mempunyai tubuh besar dengan tinggi badan 2 meter dan berat badan lebih dari 100 kg. Meskipun bertubuh besar, dia adalah pria yang sangat setia kawan dan tidak suka mengganggu teman-temannya yang lebih kecil darinya. Karena sikapnya itu, Takeo menjadi punya banyak sahabat. Ternyata di sekolahnya itu Takeo menyukai seorang wanita, tetapi wanita yang disukainya itu telah menyukai sahabatnya yang bernama Makoto Sunakawa. Suna adalah siswa yang sangat tampan dan menjadi idola di sekolah, sehingga banyak siswi-siswi yang suka padanya. Saat itu terlihat Suna yang sedang ditembak oleh wanita yang Takeo sukai, dan saat itu Takeo juga melihatnya. Tetapi Suna tidak mempunyai perasaan sedikit pun kepada wanita itu, dan dia pun pergi meninggalkan Wanita itu menjadi menangis karena cintanya ditolak begitu saja. Takeo yang melihatnya menjadi tidak tega. Lalu Takeo memanggil Suna dan dia memberikan kancing bajunya untuk Suna berikan kepada wanita itu sebagai kenang-kenangan. Karena dia tahu bahwa wanita yang disukainya itu hanya menyukai Suna. Takeo rela memberikan kancing bajunya itu kepada Suna karena dia lebih mengutamakan persahabatannya daripada cintanya. Padahal sebenarnya kancing bajunya itu akan dia berikan sendiri kepada wanita itu. Sedikit saya jelaskan ya, jadi itu adalah tradisi di sekolah setiap kali lulusan. Semua siswi-siswinya bertukar kancing baju untuk dijadikan kenang-kenangan bisa diberikan juga kepada orang yang sangat spesial atau kepada sahabatnya ketika berada di sekolah. Kemudian Suna memberikan kancing baju milik Takeo itu kepada wanita tersebut dan wanita itu terlihat sangat senang sekali. Singkat cerita, kini Takeo sudah kembali memasuki sekolah di tingkat menengah ke atas atau SMA dan saat ini dia kembali satu kelas dengan Suna. Diketahui bahwa ternyata Takeo dan Suna sudah berteman sejak mereka masih kecil. Lalu saat mereka akan pergi berangkat sekolah, Takeo mendengar teriakan suara minta tolong dan saat itu dia melihat seorang anak kecil yang hampir saja tenggelam. Tanpa pikir panjang, Takeo langsung berlari dan menyelamatkannya. Tetapi karena badan Takeo yang besar dan wajahnya yang juga terlihat menyeramkan, anak itu pun malah menjadi ketakutan. Semua orang-orang yang melihat kejadian itu malah mengira bahwa Takeo berbuat jahat kepada anak itu. Padahal sebenarnya dia hanya menolongnya. Setelah anak itu berhasil diselamatkan, Suna pun datang untuk membantu anak tersebut. Dan saat itu orang tua dari anak itu pun juga datang. Karena saat itu Suna berada di sana. Orang tua anak itu pun malah berterima kasih kepadanya. Suna pun berusaha untuk menjelaskan bahwa yang menyelamatkan anak tersebut adalah Takeo. Tetapi orang tua tersebut tidak menghiraukan Takeo yang sudah basah kuyup itu. Sesampainya di kelas, Suna yang berwajah tampan itu pun menjadi pusat perhatian para gadis-gadis yang ada di sana. Berbeda dengan Takeo, semua wanita yang melihatnya malah menjadi ketakutan. Karena hal itu, saat pulang sekolah, Takeo terus saja memandangi wajah Suna yang terlihat tampan itu. Kemudian Takeo kembali melihat seorang gadis yang sedang diganggu oleh seorang preman. Tanpa pikir panjang, Takeo pun langsung menolongnya. Preman itu pun menjadi ketakutan saat melihat wajah Takeo yang sangat menyeramkan itu. Dan preman itu langsung kabur begitu saja. Di samping itu, gadis yang ditolongnya juga terlihat ketakutan. Sampai-sampai dia meneteskan air mata. Melihat itu, Takeo langsung meminta maaf karena dia tidak bermaksud untuk menakut-nakuti gadis tersebut. Saat Takeo akan kembali berjalan pulang, gadis itu malah menyusulnya. Dengan rasa sedikit takut, gadis itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Takeo. Takeo yang melihat wajahnya itu menjadi merasa malu dan saat itu juga dia mulai menyukai gadis itu. Diketahui bahwa gadis itu bernama Rinko Yamato dan saat itu dia juga satu angkatan dengan Takeo, tetapi mereka berbeda sekolah. Lalu terlihat Rinko dan teman-temannya yang sedang menunggu Takeo pulang dari sekolahnya. Saat itu Takeo pulang bersama dengan Suna. Semua teman-teman Rinko terpesona melihat ketampanan Suna dan teman-temannya itu juga mengira bahwa Rinko sedang menunggu Suna. Tetapi sebenarnya yang ingin Rinko temui adalah Takeo.
Kemudian Rinko berlari menuju ke arah mereka. Takeo sempat ketakutan saat itu karena belum pernah ada seorang gadis yang mau mendekatinya. Lalu saat itu Rinko mulai memperkenalkan dirinya dan Takeo pun juga memperkenalkan dirinya, dan dia juga memperkenalkan Suna kepada Rinko. Karena kemarin Takeo sudah menyelamatkannya, jadi Rinko ingin berterima kasih dan dia juga mengajak mereka untuk makan bersama. Takeo sangat menyukai kue buatan Rinko karena menurutnya kue itu sangat enak. Rinko pun merasa senang mendapat pujian itu, sehingga dia tertawa kegirangan. Takeo yang melihatnya tiba-tiba saja malah mendekatkan wajahnya di hadapan Rinko, hingga membuat Rinko sedikit ketakutan. Setelah itu, Rinko mulai menanyakan apakah mereka sudah mempunyai pacar. Di sini, Takeo menjadi bingung karena pertanyaan itu ditujukan kepadanya atau ditunjukkan kepada Suna. Saat itu, Takeo langsung pamit untuk pergi ke toilet. Dia sadar bahwa dirinya buruk rupa, dan dia juga mulai menyimpulkan pasti pertanyaan itu ditujukan kepada Suna, karena dia tahu bahwa semua wanita yang melihatnya pasti akan jatuh cinta. Lalu saat Takeo akan kembali, dia melihat Rinko dan Suna mulai akrab. Dan saat itu pun juga mengatakan kepada Rinko bahwa Suna belum mempunyai pacar, karena dia sadar bahwa Rinko tak mungkin menyukai dirinya. Kemudian Takeo meminta Rinko untuk membuatkan kuenya lagi, dan dia juga berjanji akan mengajak Suna untuk makan bersamanya. Sebelum mereka berpisah, Takeo memberikan nomor HP-nya agar Rinko bisa menghubunginya. Dan dia juga siap membantu Rinko jika dia mendapatkan masalah lagi. Rinko pun sangat senang sekali saat itu. Di hari berikutnya, mereka kembali makan kue bersama. Dan saat itu, Takeo meminta Rinko untuk bertukar nomor telepon dengan Suna. Tujuan Takeo saat itu ingin mendekatkan mereka, dan mulai hari itu juga mereka bertiga mulai akrab. Setiap hari mereka bertiga selalu makan kue bersama. Dan suatu ketika saat mereka sedang makan kue bersama, Suna berpamitan pergi karena saat itu minuman yang mereka bawa sudah habis dan dia berniat untuk membelinya. Takeo merasa canggung karena saat itu dia hanya duduk bersama Rinko. Rinko pun mulai mengajak mengobrol. Saat itu Takeo juga mulai bercerita masa kecilnya saat bersama dengan Suna. Mendengar cerita itu, Rinko merasa sangat bahagia karena persahabatan mereka seperti kepompong. Ibarat ulat yang banyak ditakuti orang, hingga menjadi kupu-kupu yang indah dan disukai banyak orang. Kemudian saat itu Takeo kembali memakan kue buatan Rinko dan dia menemukan sebuah kue yang mempunyai isi di dalamnya. Rinko mengatakan bahwa dia hanya membuat satu kue saja yang mempunyai isi. Rinko pun merasa senang karena Takeo yang mendapatkan kue tersebut. Di saat itu juga Suna juga merasa senang melihat kedekatan mereka. Lalu saat mereka akan kembali pulang, Suna mendapatkan pesan dari Rinko yang mengatakan bahwa dia akan pergi menonton pertandingan gulat Takeo. Suna pun langsung mengatakan kepada Takeo, dan Takeo juga tidak keberatan jika Rinko datang menonton pertandingannya itu. Keesokan harinya, terlihat Rinko dan Suna sedang menonton pertandingan Takeo. Saat itu, tim gulat dari sekolah Takeo hampir saja kalah. Kemudian, di babak terakhir pertandingan, Takeo berhasil memenangkannya. Semua penonton yang ada di sana pun menyorakinya. Rinko dan Suna juga terpesona melihat kehebatan yang dimiliki Takeo. Lalu setelah Takeo selesai bertanding, Rinko mulai menghampirinya dan dia juga memuji kehebatan Takeo. Saat itu Takeo menanyakan keberadaan Suna kepadanya dan dia pun melihat Suna yang sedang dikelilingi banyak para wanita. Melihat itu, Takeo berniat akan menghampirinya karena dia mengira bahwa itu pasti akan menyakiti Rinko. Tetapi di sini Rinko malah mengajak Takeo untuk makan bersamanya. Takeo sangat senang sekali saat mereka berdua makan bersama. Dan di saat itu dia malah membahas tentang Suna. Dia mengatakan bahwa Suna sangat cocok dengan Rinko. Takeo juga mengatakan bahwa mereka bisa bersama tanpa dirinya. Padahal sebenarnya gak gitu sayang. Karena pertanyaannya itu, Rinko menjadi sedih. Dia mengira bahwa Takeo tidak menyukainya. Rinko pun mulai menangis saat itu. Takeo juga bingung kenapa Rinko menangis. Rinko hanya bisa menutupi perasaannya dan berdalih bahwa saat itu dia sedang kelilipan. Kemudian Rinko berpamitan untuk pulang.
Takeo mulai merasa bahwa dirinya sudah menyukai Rinko dan dia pun mulai mengejar Rinko. Tetapi saat itu dia melihat Rinko bersama dengan Suna dan Takeo pun kembali memakan makanan yang diberikan Rinko tadi. Di sisi lain, Rinko mulai curhat tentang perasaannya itu kepada Suna, bahwa dia benar-benar menyukai Takeo. Tetapi dia malah merasa bahwa cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Kemudian Suna mulai menceritakan masa kecilnya saat mulai bersahabatan dengan Takeo. Takeo adalah sahabat yang sangat baik dan dia juga rela melakukan apa saja demi sahabatnya itu. Lalu Suna juga mengatakan bahwa Takeo tidak mungkin membenci Rinko. Takeo memang tidak paham tentang masalah percintaan. Mendengar perkataan itu, Rinko mulai mengerti. Dia juga mulai memutuskan untuk tetap mempertahankan cintanya dan berusaha membuat Takeo mencintainya. Lalu saat itu Takeo berada di rumah. Dia mendapatkan SMS dari Rinko yang mengatakan permohonan maafnya. Di samping itu ternyata ibu Takeo mulai tahu bahwa saat ini dia sedang dekat dengan Rinko. Karena itu Takeo pun mulai panik dan dia juga mengatakan bahwa dia tidak dekat dengan Rinko. Kemudian Takeo memuji makanan yang tadi Rinko berikan. Dan saat itu Rinko juga merasa senang karena Takeo menyukai makanannya. Kemudian Rinko kembali membuatkan makanan untuk Takeo dan mengajaknya untuk kembali makan bersama. Tetapi saat itu Takeo menolaknya karena dia sedang ada ekskul di sekolahnya dan dia malah meminta agar Rinko pergi berdua saja dengan Suna. Rinko yang membaca SMS-nya itu pun menjadi sedih dan dia juga curhat kepada teman-teman kelasnya. Semua teman-temannya Rinko itu mengira bahwa pria yang bernama Takeo itu adalah Suna. Rinko pun juga tidak menyadari itu karena dia belum memperkenalkan Takeo kepada teman-temannya. Akhirnya Rinko mulai memperkenalkan Takeo kepada teman kelasnya. Saat itu teman-temannya menjadi heran karena pria yang Rinko sukai memiliki wajah yang tampan. Karena saat itu Suna juga berada di sana dan semua teman-teman Rinko itu langsung menanyakannya. Rinko pun mulai memperkenalkan Suna kepada mereka. Lalu teman-teman Rinko itu pun mulai mendekatinya. Semua teman kelas Takeo dan Suna yang berada di sana pun juga tidak dihiraukan oleh para wanita-wanita itu karena mereka sudah pasti memilih Suna. Di samping itu, Takeo juga tahu bahwa Suna dan Rinko belum berpacaran. Lalu Takeo kembali berusaha untuk membuat Suna dan Rinko berpacaran. Saat itu mereka bermain di taman hiburan dan Takeo juga menyuruh Suna untuk duduk di sebelah Rinko. Karena hal itu Rinko kembali bersedih karena dia tidak bisa membuat Takeo menyukainya. Kemudian Takeo mendengar percakapan teman-temannya Rinko yang mengejek-ngejeknya. Teman-teman Rinko itu mengatakan bahwa Takeo tidak pantas bersama dengan Rinko dan Rinko lebih baik jika bersama dengan Suna. Tiba-tiba saja Rinko datang dari arah belakang dan teman-temannya itu langsung membela Takeo. Rinko pun mulai terlihat sedih saat itu, tetapi sebenarnya teman-temannya itu tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan Takeo. Takeo yang mendengar itu menjadi senang dan dia juga tahu bahwa Rinko adalah wanita yang sangat baik. Lalu Takeo kembali mengobrol dengan Suna dan dia juga mengatakan kepada Suna untuk tidak membuat Rinko menangis. Tetapi saat Suna akan menjelaskan yang sebenarnya kepada Takeo, tiba-tiba saja Takeo mencium bau gosong yang ada di tempat itu. Dan ternyata di dalam tempat itu mulai terbakar. Semua teman-temannya menjadi terjebak di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Takeo langsung menjebol tembok yang ada di sana untuk menyelamatkan mereka. Semua teman-temannya itu pun berhasil keluar. Tetapi saat Rinko akan keluar, tiba-tiba saja peti mati yang berada di belakang itu malah terjatuh. Takeo pun langsung menahan peti itu. Kemudian dia juga menyuruh Suna dan Rinko untuk segera pergi. Mereka pun berhasil keluar dari tempat itu. Tetapi Takeo masih berada di dalam. Saat itu Suna berniat akan kembali masuk ke dalam untuk menyelamatkan Takeo, tetapi dia malah ditahan oleh petugas yang ada di sana karena api yang membakar tempat itu sudah menyebar kemana-mana. Karena Rinko juga tahu bahwa Takeo masih berada di dalam, dia pun langsung kembali masuk untuk menyelamatkannya. Takeo yang melihat Rinko berada di sebelahnya menjadi mempunyai kekuatan, dan dia pun berhasil keluar dari tempat itu bersama dengan Rinko.
Setelah semuanya selamat, Suna dan Takeo kembali mengobrol. Saat itu, Suna mulai mengatakan yang sebenarnya bahwa selama ini semua wanita yang menyukainya selalu mengatakan hal buruk tentang Takeo. Semua wanita-wanita itu sering mengatakan jika Takeo memiliki wajah seperti pria tua. Bahkan ada juga yang mengatakan jika Takeo itu seperti gorila, tetapi berbeda dengan Rinko. Di saat itu, Takeo juga bertemu dengan teman wanitanya yang dia sukai saat di sekolahnya dulu. Sampai saat ini pun wanita itu masih menyukai Suna. Di samping itu, Rinko datang dan berniat akan memberikan baju milik Takeo. Dia menjadi kaget saat melihat Takeo bersama dengan wanita lain. Tetapi Rinko tetap menemuinya. Teman wanitanya itu juga mengira bahwa Rinko adalah pacarnya. Rinko pun mulai senang karena ada yang mengira bahwa dia adalah pacar Takeo. Tetapi saat itu Takeo malah membantahnya. Rinko pun kembali bersedih, tetapi dia tetap menutupi kesedihannya itu. Rinko pun menjadi galau karena terus memikirkan Takeo. Semua teman-temannya itu juga kembali menyemangatinya. Dan teman-teman itu juga mendapatkan informasi bahwa wanita yang kemarin bersamanya itu adalah teman lamanya. Kemudian Rinko kembali mengajak Takeo untuk pergi berdua. Dan saat itu Takeo juga memberanikan diri untuk bertemu dengannya. Dia juga meminta restu kepada ibunya, walaupun ibunya selalu menyuruhnya untuk berkencan dengan Rinko. Saat bertemu dengan Rinko, Takeo menjadi panik karena saat itu dia terlihat sangat cantik. Rinko lalu mengajak Takeo untuk pergi berbelanja karena dia berniat akan memberikan kejutan kepada Suna. Dan hanya Takeo lah yang tahu segalanya tentang Suna. Lalu mereka pergi membelikan hadiah untuk Suna. Rinko sangat senang sekali bisa berduaan bersama dengan Takeo. Tetapi Rinko kembali galau ketika dia tahu bahwa Takeo menyukai seorang wanita. Padahal wanita yang dimaksud itu adalah dirinya. Sebelum mereka berpisah, Rinko pun meminta agar Takeo mau curhat dengannya tentang wanita yang dia sukai itu. Karena saat ini Rinko tahu bahwa Takeo sudah menyukai wanita lain. Takeo pun juga hanya menganggap Rinko sebagai teman, karena dia juga sadar bahwa Rinko tidak mungkin menyukai pria yang tidak tampan sepertinya. Rinko pun kembali bersedih karena pernyataannya itu, dan dia pun berpamitan pulang sambil menangis. Kemudian Takeo datang ke rumah Suna dan dia mengatakan bahwa Rinko benar-benar menyukainya. Suna pun belum sempat menemuinya, tetapi Takeo sudah pergi dari tempat itu. Sebenarnya Takeo juga merasa sangat bersedih karena dia benar-benar bingung untuk memilih antara persahabatan atau cinta. Sebenarnya Takeo dan Rinko ini hanya gagal paham. Keesokannya, Takeo kembali datang ke rumah Suna karena dia tidak datang menemui Rinko yang sudah menyiapkan hadiah untuk hari ulang tahunnya. Saat itu, Suna malah memutuskan untuk membaca buku saja di rumah. Takeo pun menjadi kesal saat itu. Tetapi Suna tetap tidak mau menemui Rinko dan Suna juga beralasan jika saat ini kakinya sedang sakit. Suna pun meminta kepada Takeo untuk pergi menemuinya. Takeo pun langsung bergegas pergi untuk menemuinya. Saat itu, Suna mengirim pesan kepada Takeo tentang keberadaan Rinko. Awalnya, Takeo mulai kebingungan karena setiap toko yang dia kunjungi mengetahui semua tentang dirinya yang pernah diceritakan Rinko. Hingga dia datang di tempat ibunya bekerja untuk mencari Rinko. Takeo pun menjadi kebingungan karena saat itu ibunya juga mengenal Rinko. Lalu ibunya menceritakan bahwa dia pernah datang ke sana untuk mencari tahu makanan kesukaan Takeo. Di toko lain yang Takeo datangi juga sama. Di sana mereka mengenal Rinko karena dia pernah datang ke sana untuk meminta diajarin cara membuat kue. Dari situ Takeo mulai menyadari bahwa ternyata selama ini Rinko benar-benar menyukainya. Takeo pun merasa sangat bersalah karena telah menyia-nyiakannya. Lalu dia kembali berlari untuk mencari Rinko.
Di sisi lain, Rinko juga merasakan bahwa Takeo sedang mencarinya, dan dia pun langsung bergegas pergi untuk menemuinya. Mereka pun kembali bertemu, dan saat itu Takeo mulai mengungkapkan perasaannya kepada Rinko, walaupun dia tidak mengungkapkannya secara romantis. Rinko pun juga mengungkapkan perasaannya. Akhirnya mereka pun mulai berpacaran. Lalu mereka semua merayakan ulang tahun Suna, dan saat itu mereka terlihat sangat bahagia sekali. Jalan-jalan makan tomat, dan film pun tamat.